Hari ini, kita hidup di dunia yang percaya pada logika, pada sains, pada pertanyaan yang harus dijawab dengan alasan. Kita mengukur, menganalisis, dan meragukan, seolah semua itu adalah hal yang wajar. Namun, pernahkah kita bertanya, dari mana semua ini berasal? Mari kita mundur. Bukan puluhan tahun, bukan ratusan, tapi ribuan tahun ke belakang, ke masa ketika petir dianggap murka dewa, ketika nasib manusia ditentukan oleh mitos, ketika bertanya mengapa adalah tindakan berbahaya. Lalu, di sebuah kota bernama Athena, seseorang berdiri di tengah pasar dan melakukan hal paling berani dalam sejarah manusia. Ia bertanya, dan tidak berhenti. Dari satu pertanyaan kecil itulah, lahir sebuah imperium, bukan dari pedang, melainkan dari akal. Inilah kisah tentang bagaimana dunia modern berawal dari keberanian untuk berpikir. Tidak ada tembok kota yang menandai awal imperium ini. Tidak ada panji perang yang dikibarkan, tidak pula kuda-kuda yang menderap di medan laga. Imperium intelektual Yunani lahir dengan sesuatu yang jauh lebih rapuh, namun jauh lebih abadi. Sebuah pertanyaan. Pada suatu masa, manusia berhenti sekadar menerima dunia sebagaimana ia tampak. Ia mulai bertanya, mengapa? Mengapa langit bergerak? Mengapa petir menyambar? Mengapa hidup berakhir pada kematian? Dan di tanah berbatu yang menghadap Laut Egea, pertanyaan-pertanyaan itu tidak dibungkam, ia dirawat. Sebelum filsafat, dunia Yunani dipenuhi oleh mitos. Para dewa tinggal di Olympus, menentukan nasib manusia dengan kehendak yang tak bisa ditawar. Zeus melempar petir, Poseidon mengamuk lewat laut, Athena membisiki kebijaksanaan kepada yang ia pilih. Mitos bukan kebohongan. Ia adalah bahasa awal manusia untuk memahami realitas. Namun mitos memiliki batas. Ia menjelaskan dunia lewat cerita, bukan lewat alasan. Dan disinilah keunikan Yunani muncul. Alih-alih memusnahkan mitos, mereka melampauinya. Homer dan Hesiod tidak sekedar penyair. Mereka adalah penjaga ingatan kolektif. Iliad dan Odyssey membentuk kerangka moral dan identitas Yunani. Namun justru karena mitos-mitos ini terdokumentasi dengan baik, generasi berikutnya dapat mengkritiknya. Tulisan membuat ingatan menjadi stabil. Stabilitas memungkinkan pertanyaan. Pertanyaan melahirkan filsafat. Imperium intelektual Yunani tidak lahir dari kerajaan besar, melainkan dari polis, kota negara kecil yang merdeka dan saling bersaing. Athena, Sparta, Miletus, Korinth, Thebes, masing-masing adalah eksperimen politik dan budaya. Tidak ada satu kebenaran tunggal yang dipaksakan. Perbedaan menjadi keniscayaan. Di agora, ruang publik terbuka, warga berdiskusi, berdebat, dan berselisih. Kebenaran tidak turun dari langit, ia diperebutkan lewat argumen. Inilah tanah subur bagi rasio. Ketika ide harus dipertanggungjawabkan di hadapan orang lain, logika menjadi senjata. Demokrasi Athena, meski terbatas, melatih warganya untuk berpikir, berbicara, dan mempertahankan pendapat. Retorika lahir bukan sebagai seni manipulasi, tetapi sebagai kebutuhan hidup bersama. Di pesisir Asia Kecil, berdirilah Miletus, kota dagang yang menghadap dunia luas. Di sanalah manusia untuk pertama kalinya mencoba menjelaskan alam tanpa melibatkan dewa. Thales bertanya, apa asal mula segala sesuatu? Jawabannya sederhana, air. Namun yang revolusioner bukan jawabannya, melainkan metodenya. Untuk pertama kalinya, alam dianggap dapat dipahami melalui prinsip yang konsisten. Bukan kehendak ilahi, melainkan hukum. Anaximander berbicara tentang apeiron yang tak terbatas. Anaximenes menyebut udara sebagai dasar realitas. Heraklitus melihat dunia sebagai arus perubahan yang tak pernah diam. Pantarei, semua mengalir. Mereka keliru dalam banyak hal, namun dari kekeliruan itulah lahir keberanian berpikir. Inilah momen kelahiran imperium intelektual Yunani, ketika logos, akal budi, mulai menantang mitos.
Ketika filsafat bergerak dari alam ke manusia, muncul kaum sofis. Protagoras berkata, manusia adalah ukuran segala sesuatu. Bagi banyak orang, ini terdengar berbahaya. Namun pernyataan ini membuka ruang baru. Kebenaran tidak hanya soal alam, tetapi juga persepsi, bahasa, dan nilai. Sofis mengajarkan bagaimana berbicara, berpikir, dan mempengaruhi orang lain. Mereka adalah produk masyarakat yang mulai sadar bahwa pikiran adalah kekuatan. Meski sering dicela, kaum sofis membangun fondasi pendidikan intelektual. Mereka menjadikan pengetahuan sebagai sesuatu yang bisa diajarkan, dipelajari, dan diperdebatkan. Imperium ini tidak memaksa wilayah lain dengan pedang. Ia menaklukkan lewat kurikulum. Pada titik ini Yunani belum mencapai puncaknya. Belum ada Plato, belum ada Aristoteles. Namun seluruh fondasi telah diletakkan. Mitos yang ditulis dan dikritik, polis yang mendorong debat, filsafat alam yang rasional, pendidikan yang mengasah pikiran. Semua ini menunggu satu figur. Seseorang yang tidak menulis apapun, namun mengguncangkan seluruh sejarah pemikiran manusia. Namanya akan menjadi simbol, Sokrates. Dan dengannya, imperium intelektual Yunani akan memasuki fase yang jauh lebih dalam. Bukan lagi tentang alam, melainkan tentang bagaimana seharusnya manusia hidup. Jika para filsuf sebelum Sokrates bertanya tentang apa dunia ini tersusun, maka Sokrates bertanya tentang siapa kita di dalam dunia itu. Ia tidak mencari unsur dasar alam, tidak pula menatap bintang untuk menghitung geraknya. Ia berdiri di tengah kota, di pasar, di jalan, di sudut-sudut Athena, dan mengajukan pertanyaan yang membuat orang gelisah. Bukan karena sulit, melainkan karena terlalu dekat dengan hati manusia. Sokrates tidak membuka sekolah. Ia tidak memungut bayaran. Ia tidak menulis satu baris pun. Yang ia miliki hanyalah suara, keberanian, dan keyakinan bahwa hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi adalah kota yang sedang mabuk kemenangan. Setelah mengalahkan Persia, Athena menjadi pusat budaya, seni, dan demokrasi. Namun di balik kemegahan itu, ada kesombongan intelektual. Banyak orang merasa sudah tahu segalanya. Sokrates hadir untuk membuktikan sebaliknya. Ia menghampiri para politikus, penyair, dan pengrajin, bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk bertanya. Dan dari pertanyaan demi pertanyaan, ia menemukan sesuatu yang mengganggu. Mereka yakin tahu, padahal tidak mampu menjelaskan apa yang mereka yakini. Disitulah Sokrates menemukan misi hidupnya. Sokrates terkenal dengan satu paradoks. Aku tahu bahwa aku tidak tahu. Bagi banyak orang, ini terdengar seperti kelemahan. Namun bagi Sokrates, inilah sumber kekuatan intelektual. Mengakui ketidaktahuan bukan akhir pemikiran, melainkan pintu masuk menuju kebijaksanaan. Metode Sokrates, elenghus, adalah seni bertanya. Ia tidak memberi jawaban. Ia membimbing lawan bicaranya untuk melihat kontradiksi dalam pikirannya sendiri. Pertanyaan demi pertanyaan itu bukan netral. Ia menuntut kejujuran intelektual. Dan kejujuran itu menyakitkan. Imperium intelektual Yunani berkembang bukan karena orang-orang merasa pintar, melainkan karena ada seseorang yang berani mengatakan, "Mari kita periksa apakah kita sungguh tahu." Bagi Sokrates, pengetahuan bukan alat untuk kekuasaan. Ia adalah jalan menuju kebaikan. Ia percaya bahwa manusia berbuat jahat bukan karena niat jahat, melainkan karena ketidaktahuan tentang apa yang baik. Ini adalah klaim radikal. Jika benar, maka pendidikan bukan sekedar transfer informasi, melainkan pembentukan jiwa. Dengan Sokrates, filsafat berpindah dari kosmos ke karakter, dari apa itu alam, menjadi apa itu hidup yang baik. Pertanyaan ini mengguncang fondasi kota, karena jika kebajikan dapat diperiksa, maka tradisi, hukum, dan otoritas tidak lagi kebal dari kritik. Ironisnya, Sokrates hidup dalam demokrasi, namun demokrasi pula yang menghukumnya. Ia dituduh merusak moral pemuda dan memperkenalkan dewa-dewa baru. Tuduhan ini adalah simbol ketakutan masyarakat terhadap pikiran bebas. Sokrates tidak melawan dengan retorika emosional.
Ia tetap setia pada prinsipnya. Ia bisa melarikan diri, ia memilih tidak. Karena bagi Sokrates, melanggar hukum demi hidup adalah kekalahan moral. Kematian Sokrates bukan akhir, melainkan ledakan intelektual. Athena mungkin membungkam satu suara, namun dunia mendengar gema pertanyaannya. Dari tragedi itulah lahir seorang murid yang kecewa, namun jenius. Namanya Plato. Plato menyadari satu hal penting. Jika pemikiran Sokrates hanya hidup di percakapan, ia bisa mati bersama tubuhnya. Maka Plato menulis. Dialog-dialog Plato bukan catatan sejarah, melainkan panggung filsafat. Di sanalah Sokrates hidup abadi, bertanya, menggugat, dan menguji jiwa manusia. Dengan Plato, imperium intelektual Yunani memasuki fase baru, bukan lagi sekedar pertanyaan, melainkan sistem pemikiran. Dan di balik sistem itu, Plato memendam satu luka besar, keyakinan bahwa dunia tidak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang tidak memahami kebaikan. Dari luka itu, lahirlah gagasan paling berpengaruh dalam sejarah politik filsafat, negara para filsuf. Namun sebelum gagasan itu menjelma, Plato harus menjawab satu pertanyaan mendasar. Jika dunia ini penuh ketidaksempurnaan, di manakah kebenaran sejati bersemayam? Kematian Sokrates meninggalkan luka yang tidak pernah sembuh. Bagi Plato, Athena telah membuktikan satu hal yang pahit. Kota yang membanggakan kebebasan berpikir ternyata bisa membunuh pikiran yang paling jujur. Dari luka itulah filsafat Plato lahir, bukan sebagai pelarian dari dunia, melainkan sebagai upaya menyelamatkannya. Plato hidup di dunia yang terasa rapuh. Perang Peloponnesos menghancurkan kejayaan Athena. Demokrasi berubah menjadi arena opini, bukan kebijaksanaan. Plato bertanya, jika opini dapat menyesatkan, lalu di mana kebenaran harus dicari? Jawabannya radikal, bukan di dunia inderawi. Bagi Plato, apa yang kita lihat, sentuh, dan rasakan hanyalah bayangan. Realitas sejati berada di baliknya, abadi, tak berubah, dan dapat dipahami oleh akal. Ia menyebutnya dunia ide. Keadilan, kebaikan, keindahan, semuanya ada sebagai bentuk sempurna, sementara dunia nyata hanyalah tiruannya. Filsafat bagi Plato adalah perjalanan jiwa dari bayangan menuju cahaya. Dalam Republik, Plato menyampaikan alegori yang menjadi simbol seluruh imperium intelektual Yunani. Manusia, katanya, seperti tawanan dalam gua. Mereka melihat bayangan di dinding dan mengira itulah kenyataan. Ketika satu tawanan dibebaskan dan melihat dunia luar, ia mengalami sakit, kebingungan, dan keterasingan. Namun akhirnya ia memahami kebenaran. Dan ketika ia kembali ke gua untuk memberitahu yang lain, ia ditertawakan, bahkan diancam. Alegori ini bukan sekedar cerita, ia adalah manifesto intelektual. Plato menyadari, pengetahuan tidak populer. Ia menuntut perubahan batin. Imperium intelektual Yunani bukan imperium yang disukai semua orang. Ia adalah imperium yang mengganggu. Plato tidak hanya menulis, ia membangun akademia, lembaga pendidikan pertama dalam sejarah Barat. Di sanalah filsafat menjadi disiplin, bukan sekedar percakapan di jalan. Matematika, dialektika, etika dan politik diajarkan sebagai satu kesatuan. Di pintu akademia, konon tertulis, yang tidak mengenal geometri, jangan masuk. Bagi Plato, pikiran harus dilatih untuk berpikir abstrak sebelum mengatur kehidupan manusia. Inilah momen ketika imperium intelektual Yunani memperoleh struktur. Pengetahuan tidak lagi bergantung pada satu sosok karismatik, melainkan diwariskan melalui institusi. Trauma kematian Sokrates membuat Plato curiga pada demokrasi. Ia melihat bagaimana massa dapat tersesat oleh retorika, bagaimana suara terbanyak tidak selalu berarti suara paling bijak. Maka ia mengusulkan sesuatu yang kontroversial. Negara ideal dipimpin oleh filsuf, bukan karena mereka sempurna,
melainkan karena mereka mencintai kebenaran. Dalam Republik, Plato membagi masyarakat ke dalam 3 kelas: penguasa filsuf, penjaga, dan produsen. Keadilan tercapai ketika setiap kelas menjalankan fungsinya dengan baik. Gagasan ini akan dikritik, ditolak, dan diperdebatkan selama ribuan tahun. Namun satu hal pasti, Plato menjadikan filsafat relevan bagi politik dan kekuasaan. Imperium intelektual Yunani kini tidak hanya menjelaskan dunia, ia mengusulkan bagaimana dunia seharusnya diatur. Di akademia, duduk seorang muda yang cerdas, sistematis, dan penuh rasa ingin tahu. Ia mengagumi gurunya, namun tidak sepenuhnya sepakat. Namanya Aristoteles. Jika Plato menatap ke atas, ke dunia ide, Aristoteles menatap ke sekitar. Ia bertanya, jika kebenaran ada di luar dunia, lalu mengapa dunia ini begitu teratur? Pertanyaan ini akan mengubah arah imperium intelektual Yunani. Dari idealisme menuju empirisme, dari kontemplasi menuju klasifikasi, dari dunia ide menuju dunia nyata. Dan bersama Aristoteles, imperium ini akan mencapai bentuknya yang paling luas dan paling sistematis. Jika Plato membangun istana di langit, maka Aristoteles membangun peta di bumi. Ia tidak puas dengan dunia ide yang jauh dan sempurna. Baginya, kebenaran tidak harus dicari dengan meninggalkan dunia, melainkan dengan memeriksanya secara teliti. Dengan Aristoteles, imperium intelektual Yunani berhenti melayang dan mulai berjalan. Aristoteles menghabiskan 20 tahun di Akademia Plato. Ia menyerap dialektika, metafisika, dan cinta pada kebenaran. Namun ia berani berkata, Plato adalah sahabatku, tetapi kebenaran adalah sahabat yang lebih besar. Perbedaan mereka mendasar. Plato percaya bahwa bentuk sejati berada di luar dunia. Aristoteles percaya bahwa bentuk dan materi tidak terpisahkan. Baginya, seekor kuda bukan bayangan dari kuda ideal. Ia adalah kuda itu sendiri, dengan tujuan, fungsi, dan kodratnya. Perbedaan ini bukan sekedar akademik, ia mengubah cara manusia memahami realitas. Kontribusi terbesar Aristoteles mungkin bukan satu teori, melainkan cara berpikir. Ia menyusun logika formal, silogisme, sebagai alat untuk menarik kesimpulan yang sah. Jika A adalah B dan B adalah C, maka A adalah C. Sederhana, namun revolusioner. Selama hampir 2000 tahun, logika Aristoteles menjadi fondasi berpikir di dunia barat dan Islam. Imperium intelektual Yunani kini memiliki mesin penalaran. Pengetahuan tidak lagi sekedar intuisi atau inspirasi, melainkan sesuatu yang dapat diuji secara rasional. Aristoteles memiliki obsesi, menyusun dunia agar dapat dipahami. Ia mengamati tumbuhan, hewan, gerak, perubahan, dan sebab akibat. Ia mengklasifikasi spesies, menulis tentang biologi, fisika, etika, politik, retorika, dan puisi. Baginya, setiap hal memiliki tujuan, telos. Biji ingin menjadi pohon. Manusia ingin mencapai kebahagiaan, eudaimonia. Kebahagiaan menurut Aristoteles bukan kenikmatan sesaat, melainkan hidup yang dijalani sesuai kebajikan. Etika bukan larangan, melainkan latihan karakter. Dengan ini, filsafat menjadi panduan hidup yang praktis. Setelah meninggalkan akademia, Aristoteles mendirikan Lyceum. Berbeda dengan Akademia Plato yang kontemplatif, Lyceum bersifat observasional. Para murid berjalan bersama guru, peripatetik. Filsafat dilakukan sambil bergerak, seolah menegaskan bahwa berpikir adalah aktivitas hidup. Lyceum menjadi pusat pengumpulan data, penulisan risalah, dan pengajaran sistematis. Imperium intelektual Yunani kini memiliki 2 pilar besar, akademia dan Lyceum, idealisme dan empirisme. Keduanya akan saling berdebat selama berabad-abad. Takdir membawa Aristoteles ke istana Makedonia. Ia menjadi guru bagi seorang pemuda berambisi bernama Alexander. Dari Aristoteles, Alexander belajar sastra, etika, dan visi dunia. Dari Alexander, pemikiran Yunani memperoleh sayap geografis.
Ketika Alexander menaklukkan wilayah dari Yunani hingga India, ia tidak hanya membawa pasukan, tetapi juga bahasa, budaya, dan gagasan. Kota-kota baru didirikan, Alexandria, Antiok, Pergamon, menjadi pusat pengetahuan dan penelitian. Imperium intelektual Yunani kini tidak lagi terbatas pada Egea. Ia menjadi jaringan global pertama dalam sejarah pemikiran. Namun bersama luasnya wilayah, muncul pertanyaan baru. Bagaimana hidup secara bermakna di dunia yang begitu besar, anonim, dan berubah cepat? Pertanyaan ini akan dijawab bukan oleh Plato atau Aristoteles, melainkan oleh aliran-aliran filsafat baru yang berbicara langsung kepada kegelisahan manusia sehari-hari. Ketika Alexander Agung wafat, imperiumnya runtuh dalam semalam. Namun sesuatu yang jauh lebih kuat justru bertahan. Bukan wilayah, bukan tahta, melainkan cara berpikir. Inilah paradoks terbesar sejarah Yunani. Kekuasaan politiknya rapuh, namun imperium intelektualnya nyaris tak terkalahkan. Setelah kematian Alexander, dunia Yunani berubah. Tidak ada lagi satu polis yang menjadi pusat segalanya. Athena kehilangan dominasinya. Sebagai gantinya, lahirlah dunia Helenistik, jaringan kota-kota kosmopolitan yang dipersatukan oleh bahasa Yunani, Koine. Alexandria di Mesir, Pergamon di Asia Kecil, Antiok di Suriah menjadi simpul pengetahuan baru. Di dunia ini, manusia tidak lagi merasa sebagai warga satu kota kecil, melainkan bagian dari dunia yang luas dan tak personal. Filsafat pun berubah arah. Ia tidak lagi bertanya, negara seperti apa yang ideal? Melainkan, bagaimana aku harus hidup di dunia seperti ini? Muncullah aliran-aliran filsafat yang berbicara langsung kepada batin manusia. Stoicisme mengajarkan keteguhan. Dunia tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita, namun respons kita selalu bisa kita pilih. Kebahagiaan lahir dari hidup selaras dengan alam dan akal. Emosi bukan untuk dimusnahkan, tetapi untuk ditata. Epikureanisme berbicara tentang kenikmatan, namun bukan yang liar. Epikurus mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah ketenangan jiwa, ataraksia, dicapai melalui persahabatan, kesederhanaan, dan bebas dari ketakutan akan kematian. Skeptisisme memilih diam, karena kebenaran seringkali tak pasti. Ketenangan diperoleh dengan menangguhkan penilaian. Ketiga aliran ini berbeda, namun satu tujuan mereka sama, menyembuhkan manusia dari kecemasan hidup. Imperium intelektual Yunani kini menjadi terapi eksistensial. Jika Athena adalah rahim filsafat, maka Alexandria adalah jantung ilmiahnya. Perpustakaan Alexandria bercita-cita mengumpulkan seluruh pengetahuan manusia. Naskah dari berbagai budaya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Di sana, matematika, astronomi, geografi, dan kedokteran berkembang pesat. Euclid menyusun geometri secara sistematis. Eratosthenes mengukur keliling bumi dengan akurasi mencengangkan. Archimedes merumuskan hukum-hukum mekanika dan fluida. Ilmu pengetahuan tidak lagi bersifat spekulatif semata. Ia menjadi metode. Imperium intelektual Yunani kini memiliki laboratorium. Ketika Roma menaklukkan Yunani, tampak seolah imperium ini berakhir. Namun, sejarah berkata sebaliknya. Roma menaklukkan Yunani dengan pedang, namun Yunani menaklukkan Roma dengan pikiran. Filsafat Yunani menjadi kurikulum elit Romawi. Cicero, Seneca, Marcus Aurelius, semua berjalan di jalur yang dibuka oleh Yunani. Dan ketika Kekaisaran Romawi runtuh, warisan Yunani tidak ikut musnah. Ia diselamatkan oleh dunia Bizantium dan dikembangkan oleh para sarjana Islam. Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd yang menerjemahkan, mengkritik, dan memperluas pemikiran Yunani. Melalui merekalah, Yunani kembali ke Eropa dan menyalakan api Renaissance. Hari ini, ketika kita bertanya secara rasional, menyusun argumen, mencari sebab dan tujuan atau merenungkan hidup yang baik, kita sedang berjalan di jalan yang dibuka oleh Yunani. Imperium intelektual Yunani tidak memerintah dengan hukum. Ia hidup dalam cara berpikir. Ia tidak memaksa kesetiaan.
Ia bertahan karena relevan. Selama manusia masih bertanya, apa itu kebenaran? Bagaimana seharusnya aku hidup? Apa makna dunia ini? Selama itu pula, imperium ini tidak akan runtuh. Karena sejatinya, imperium intelektual Yunani bukanlah warisan masa lalu, melainkan percakapan yang belum selesai.